Juliet and Sam and Manu, Brighton and Sam, George and Manu, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Ketika gema lebih dipercaya daripada makna dan suara keras disalahpahami sebagai cahaya, manusia berhenti mendengar isi, lalu mulai tunduk pada intonasi. Di Arat Nasun, kata bukan sekadar bunyi, ia adalah beban yang berdenyut, bobot yang berkelindan dengan nasib. Setiap suku kata dapat runtuh seperti tebing yang retak oleh waktu, atau menjelma kabut pekat yang menyesatkan lembah nalar hingga akal kehilangan altar. Di negeri yang menakar kebenaran dari tinggi rendahnya teriak, dari lantang tidaknya pekik yang memekik, lahirlah seorang tokoh yang suaranya tak pernah sunyi dari sorak dan intrik, Bibah Kizir. Ia bukan sekadar pengajar, bukan pula hanya orator. Ia adalah peristiwa, paradoks yang dipentaskan sebagai kepastian. Ia hadir di antara keyakinan dan keraguan, tegak di podium yang dibangun oleh gema suaranya sendiri. Gema yang dimana keberpihakan berulang, menggaung, lalu dianggap agung. Bibah Kizir dipuja karena keberaniannya yang dramatik, diikuti karena ketegasannya yang dogmatik, dan dipercaya karena ia memahami rahasia lama yang kerap diabaikan bahwa manusia lebih mudah tunduk pada suara yang mengguncang daripada makna yang tenang. Di hadapannya, ajaran menjelma tontonan, dan tontonan disulap menjadi kebenaran. Ia mengajar sambil mengarahkan, membimbing sembari mengendalikan, seperti tangan halus yang menuntun, namun sekaligus menuntut. Dalam pemikiran Heraklitus, dunia adalah aliran yang tak pernah diam. Manusia sering keliru mengira riak yang paling berisik sebagai arus yang paling benar. Bibah Kizir berdiri tepat di simpang kekeliruan itu, menunggangi deras emosi, menahbiskan diri sebagai penunjuk arah yang seakan tak pernah salah. Maka pertanyaannya bukan lagi apa yang ia ajarkan, melainkan apakah yang diikuti para pengikutnya adalah kebenaran, atau sekadar gema yang terdengar paling meyakinkan. Bibah Kizir adalah pengajar yang memahami satu hukum tak tertulis di Arat Nasun. Keyakinan manusia di sana lebih mudah dibakar daripada dijelaskan. Ia tidak menciptakan kepercayaan dari nol. Ia memungut keyakinan yang sudah rapuh, lalu menyusunnya kembali menjadi fondasi kekuasaannya yang angkuh. Di ruang pengajaran, pengikut bukan sekadar pendengar. Mereka adalah bara, bahan bakar yang membuat otoritasnya kian menyala. Ia tahu, pedang bisa dipatahkan, hukum bisa diperdebatkan, tetapi keyakinan, jika sudah mengakar, akan membela dirinya sendiri dengan ikhtiar. Setiap kata yang keluar dari lisannya bukan semata ajaran, melainkan deklarasi keberadaan, afirmasi yang dirayakan sebagai kebenaran. Suaranya lantang bukan karena kebenaran memerlukannya, melainkan karena keras kerap disalahartikan sebagai tegas, dan tegas sering dipuja tanpa batas. Mereka merasa dipimpin, padahal perlahan digiring, merasa diyakinkan, padahal sejatinya sedang dijadikan alat sunyi untuk meneguhkan figur Kizir di podium keangkuhan. Menurut Niccolo Machiavelli, penguasa yang cerdik tidak perlu dicintai sepenuhnya, cukup diyakini dan ditakuti. Setelah itu, keyakinan akan kehilangan arah tanpanya. Bibah Kizir menjelma tafsir kontemporer dari gagasan tersebut. Ia tidak memaksa, ia membentuk suasana. Ia tidak mengancam, ia mengikat. Dan ketika para pengikut mulai percaya bahwa tanpa Kizir mereka hanyalah kompas tanpa utara, langkah tanpa arah, nalar tanpa ranah. Pada saat itulah pengajaran bertransformasi menjadi kekuasaan yang nyaris tak terlihat, hampir tak tersentuh, dan bekerja menjadi alat ketaatan yang patuh. Perlahan, pengaruh Bibah Kizir masuk ke ruang-ruang pengajaran Arat Nasun, bukan sebagai gagasan, melainkan sebagai atmosfer, bukan sebagai ajaran, melainkan sebagai tekanan. Para pengajar yang dahulu bertutur dengan sabar, kini meninggikan suara dengan sadar. Bukan karena makna mereka bertambah, melainkan karena ukuran kebenaran telah bergeser dari kedalaman menuju kebisingan. Di hadapan figur seperti Kizir, kelembutan dicurigai sebagai kelemahan, ketenangan dituduh sebagai keraguan, maka api pun dinobatkan sebagai bahasa baru, keras nadanya, panas retoriknya, dan menyulut perhatian tanpa perlu penjelasan apa alasannya. Perubahan itu tidak berhenti pada Kizir semata, ia menjalar, menular, lalu menjelma standar. Salah satu figur yang paling kentara meniru ritme tersebut adalah Rahab Khurafat. Di ruang kelas maupun forum publiknya, pola yang sama dipentaskan dengan penuh presisi, intonasi meninggi, jeda dramatis,
tekanan suara yang lebih menyerupai orasi daripada edukasi. Gaya itu tampak efektif, ruangan hening, perhatian terkunci, namun sekaligus menjadi ironi yang tragis. Pengaruh Kizir telah beranak pinak. Apa yang semula personal berubah menjadi pola, lalu menjadi norma. Di ruang ajaran, komunikasi tak lagi dipahami sebagai perjumpaan dua kesadaran, melainkan sebagai benturan tekanan suara. Siapa paling lantang, dialah paling benar. Siapa paling gaduh, dialah paling ampuh. Kizir menanamkan logika yang dielu-elukan oleh pengikutnya bahwa suara keras adalah keberanian, dan keberanian pun akhirnya diyakini sebagai kebenaran. Di titik inilah murid tak lagi diajak berpikir, melainkan dilatih tunduk pada intonasi, sebuah kepatuhan yang dibungkus retorika persepsi. Dalam pandangan Al-Farabi, pendidikan sejati menuntun jiwa menuju kebajikan melalui rasio dan keteladanan, bukan melalui tekanan emosi yang menyesakan nalar. Namun yang terjadi di Arat Nasun justru kebalikannya. Rasio tenggelam dalam gemuruh, kebijaksanaan karam dalam sorak yang riuh. Bibah Kizir mungkin tak pernah memerintahkan perubahan itu secara langsung, namun kehadirannya menciptakan iklim di mana kesabaran terasa usang dan ketenangan dianggap ketinggalan zaman. Bibah Kizir bukan sekadar pengajar, ia adalah pemegang kuasa, arsitek salah satu organisasi terbesar di Arat Nasun, sebuah bangunan disiplin yang berdiri tegak di atas fondasi sugesti. Strukturnya berdiri rapi, dipenuhi pengikut yang percaya bahwa api dalam suaranya adalah tanda kebenaran yang pasti. Dalam organisasinya, keyakinan tidak tumbuh perlahan, ia disuntikkan melalui ritme teriakan, slogan, dan pengulangan yang dijadikan aturan. Manusia, pada dasarnya, lebih mudah mengidolakan sesuatu yang terlihat garang daripada memahami sesuatu dengan tenang. Kizir memahami naluri purba itu dengan sangat baik. Setiap pidatonya menjadi mantra. Setiap gema suara menjadi pengikat kolektif citra. Batas antara kebenaran dan ilusi pun melebur dalam kabut retorika. Bukan isi yang dinilai, melainkan intensitas yang dielu-elukan. Di balik teriakan moral yang terdengar luhur, tersembunyi strategi yang dingin dan terukur. Semakin besar organisasi, semakin kecil keberanian individu untuk mengkurasi. Ambisi menyamar sebagai perjuangan bersama, dan yang dipertahankan bukan nilai kehidupan, melainkan struktur kaku serta figur yang diagungkan. Menurut Gustave Le Bon, massa tidak berpikir dengan nalar individu, melainkan dengan emosi kolektif yang mudah digerakkan oleh simbol dan suara. Bibah Kizir berdiri tepat di pusat mekanisme itu. Ia tidak perlu membuktikan kebenaran secara rasional, cukup memastikan apinya terus menyala tetap fungsional. Selama api itu berkobar, organisasi akan tetap percaya bahwa mereka sedang berjalan menuju cahaya, meski arah sebenarnya telah lama ditentukan oleh satu suara. Dan di podiumnya, ilusi tak lagi bersembunyi, ia berbicara lantang sebagai kondisi. Julukan Singa Podium lahir dari decak kagum para pengikut Bibah Kizir, gelar megah yang bergetar antara puja dan fata morgana. Mereka memandangnya sebagai sosok perkasa yang lantang menantang kuasa, figur yang tegak melawan arus dengan raungan yang riuh sekaligus gaduh. Di mata pengikutnya, keberanian itu tampak heroik, nyaris patriotik. Namun keberanian di atas podium kerap lebih dekat pada performa daripada norma, lebih berupa drama daripada dharma. Ia mengaum bukan demi perubahan tatanan, melainkan demi perhatian yang tak putus berkelindan. Di balik raungan itu, nalar menangkap irama yang ganjil dan subtil. Keberanian sejati seharusnya menuntut konsistensi moral dan kesiapan menanggung konsekuensi. Tetapi pada Kizir, keberanian tampil sebagai alat negosiasi kekuasaan. Cukup keras untuk disebut melawan, cukup aman untuk tetap bertahan. Podium pun berubah menjadi panggung. Kritik menjelma kosmetik, hiasan dramatik yang memperindah citra retorik. Dalam pemikiran Voltaire, kebebasan berpikir menuntut keberanian intelektual yang lahir dari nalar, bukan sekadar gemuruh yang vulgar. Ia mengingatkan bahwa tirani tak selalu datang dengan tangan besi, tetapi juga tumbuh dari kebiasaan memuja figur yang piawai bermain sandiwara negosiasi. Bibah Kizir bergerak tepat di wilayah itu. Gestur diulang menjadi citra, citra diulang menjadi mantra, dan mantra diulang menjadi kebenaran semu yang terasa nyata. Maka, Singa Podium bukan sekadar julukan, melainkan alegori keadaan,
tentang keberanian yang dipentaskan sebagai keagungan, lalu dipasarkan sebagai kebenaran melalui suaranya yang lantang dengan gema kekaguman yang berkepanjangan. Bibah Kizir jarang berbicara tanpa lapisan. Setiap kata bagai selubung, setiap jeda bagai petunjuk yang terselubung. Ia menggemari simbol, gerak kecil, dan kalimat yang tampak sederhana namun syarat makna yang merayap kemana-mana. Lagu-lagu yang ia tulis terdengar ringan, mudah dinyanyikan, nyaris polos tanpa oplos. Namun di balik bait-bait lagunya, tersembunyi instruksi yang tidak pernah diakui sebagai perintah. Pengikut menyanyikannya dengan senyum yang khidmat, tanpa sadar sedang meneguhkan sikap, posisi, dan keberpihakan. Disinilah kekuasaannya bekerja, ketika kendali terasa seperti hiburan dan kepatuhan menjelma kesenangan. Podium Kizir berubah menjadi dunia mikro. Tepuk tangan bukan lagi reaksi spontan, melainkan bagian dari koreografi yang rentan. Seruan bersama mencipta ilusi mufakat, seolah setiap jiwa tiba pada kesimpulan lalu sepakat. Padahal, makna telah digiring sejak awal. Arah telah ditentukan sebelum pertanyaan dikawal. Simbol-simbol itu tak memaksa dengan ancaman, melainkan membujuk dengan kehalusan dan rujukan, sebagaimana sejarah berulang kali menegaskan bahwa kekeliruan selalu lebih tajam daripada kebenaran. Dalam pemikiran Jean-Jacques Rousseau, manusia bisa merasa bebas justru ketika kehendaknya diarahkan tanpa ia sadari. Kebebasan semu itu lahir bukan dari paksaan kasar, melainkan dari persetujuan yang dibentuk perlahan. Bibah Kizir tidak memerintah secara langsung, ia membangun rasa ikut serta. Lagu, simbol, dan gestur menjadi perangkat pembentukan kesadaran yang merangkai kepatuhan menjadi pengalaman. Pada titik ini, ketaatan tak lagi terasa sebagai paksaan, melainkan pilihan yang menenangkan. Padahal kerangka pilihan telah ditentukan sejak awal, dan kebebasan hanya menjadi nama lain bagi kepatuhan. Tak dapat disangkal, Bibah Kizir memiliki jiwa seni, jiwa yang menakar nada sebagai senjata, melodi sebagai metode, dan rima sebagai alat kuasa. Karena menurutnya argumen kerap berhenti di kepala, tetapi irama menembus jiwa tanpa jeda. Dari sanalah lahir lirik-lirik berima, ringan nadanya, polos katanya, namun tajam dayanya. Salah satu nyanyiannya pernah menggema di jalan-jalan Arat Nasun, digunakan untuk mengarahkan kemarahan kolektif pada satu sosok yang terkenal jujur. Rima-rima ringan itu cukup untuk menyederhanakan persoalan, menyulap kompleksitas menjadi kemarahan seragam. Di titik ini, seni tidak lagi menjadi cermin batin, melainkan palu retorik yang diayunkan ke sasaran politik. Kizir memadukan musik dan retorika dalam simfoni mobilisasi. Irama menggerakkan raga, rima mengikat ingatan di kepala, dan emosi kolektif pun bangkit tanpa siaga. Yang tersisa hanyalah arus. Siapa yang terseret akan ikut bernyanyi, siapa yang diam akan dicurigai. Seni yang seharusnya membebaskan justru menjelma mekanisme penyeragaman. Opini dibentuk bukan lewat dialog, melainkan lewat pengulangan yang terasa seperti teolog. Sebagaimana ditulis oleh Tan Malaka, massa yang digerakkan tanpa kesadaran kritis mudah diarahkan kemana saja, bahkan melawan kepentingannya sendiri. Bibah Kizir memahami celah itu dengan kecermatan. Ia tak melarang orang berpikir, ia hanya membuat bernyanyi terasa lebih menarik daripada meneliti, lebih mudah dijalani daripada dimengerti. Dan ketika lagu lebih dihafal daripada alasan, seni pun berhenti menjadi alat pembebasan. Ia menjelma instrumen sosial yang dapat mematikan nalar secara perlahan. Di mata sebagian pengamat Arat Nasun, Bibah Kizir adalah figur yang posisinya bagai kabut. Ia bertutur tentang moral dan nilai dengan nada luhur dan teratur. Namun di sela katanya terselip gagasan yang memecah dan menebar getir yang bergetar. Ia menenangkan dengan wacana, lalu mengaduk kembali makna. Ia menjernihkan air, lalu mengeruhkan dasarnya ketika sudah mengalir. Ambiguitas ini bukan kebetulan, melainkan metode yang tertata. Ketegangan dijadikan ritus, kegelisahan diolah menjadi habitus. Sebab pengikut yang resah akan tetap berjaga dan akan terus merasa hidup di medan laga. Dalam ruang pengajaran Kizir, kontradiksi tidak diselesaikan, melainkan dipelihara, dirawat sebagai bara, dijaga agar tetap menyala. Pengikut didorong untuk berpikir, namun jalur berpikirnya dipagari. Kebebasan diberi janji, tetapi arahnya telah ditempatkan di dalam jeruji. Pertanyaan tampak merdeka selama tak menyentuh fondasi sang tokoh utama. Maka lahirlah dialektika yang pincang.
Ada tesis dan antitesis, namun sintesis selalu mengalir ke muara yang statis. Kizir tampil sebagai penengah sekaligus penentu, mengurai persoalan sekaligus menguasai kesimpulan. Menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dialektika sejati bergerak menuju kesadaran yang lebih tinggi melalui benturan gagasan yang jujur. Namun pada Bibah Kizir, dialektika menjelma drama, pertentangan dipentaskan, bukan dituntaskan, konflik dinyalakan, bukan diselesaikan. Ia menjadi pengajar sekaligus provokator, pengarah sekaligus reaktor, menjaga gejolak agar namanya tetap tersohor. Di titik ini, pengikut merasa sedang berpikir kritis, padahal hanya berputar dalam logika yang simetris. Peninggalan Bibah Kizir di Arat Nasun bukan bangunan batu atau hukum baku, melainkan jejak mental yang melekat, lalu perlahan mengikat. Ia tak meninggalkan monumen, melainkan kebiasaan, tak mewariskan prasasti, melainkan intonasi yang terus beresonansi. Barisan pengikut tetap setia, para pengajar mengubah cara bicara, dan podium tak pernah sunyi dari gema suaranya. Bahkan saat tubuhnya absen, nadanya tetap hadir, ditiru, diulang, diwariskan tanpa akhir. Kata-katanya menjelma kebiasaan yang perlahan dianggap sebagai kebenaran. Namun persoalan utama bukan pada apa yang ia ajarkan, melainkan pada apa yang tak lagi dipertanyakan. Pengikut jarang bertanya, apakah keyakinan itu lahir dari kesadaran diri atau sekadar pantulan bunyi yang berulang setiap hari. Di sini, eksistensi personal larut dalam kolektivitas komunal. Individu merasa bermakna karena menjadi bagian dari gema, bukan karena memahami skema. Dalam pandangan Albert Camus, manusia sering mencari arti hidup pada sistem dan figur agar terhindar dari absurditas eksistensi. Bibah Kizir menawarkan pelarian itu, kepastian dalam suara, arah dalam seruan, ketenangan dalam kepatuhan yang semu, namun menawan. Namun Camus juga mengingatkan, penerimaan buta terhadap makna yang disediakan orang lain hanya akan memperpanjang absurditas itu sendiri. Maka warisan Kizir bukan sekadar pengaruh, melainkan pertanyaan. Apakah para pengikut hidup dalam kesadaran yang sadar, atau sekadar tenggelam dalam keseragaman yang seragam? Pada akhirnya, Bibah Kizir bukan sekadar satu sosok di Arat Nasun. Ia adalah cermin yang memantulkan bagaimana kata-kata bisa menjadi kekuasaan, bagaimana suara bisa menipu nalar, dan bagaimana keyakinan mudah berubah menjadi alat legitimasi. Ia adalah orator ulung, manipulator yang cerdas, dan seniman yang memahami ritme jiwa massa. Namun justru disitulah bahayanya, ketika kecakapan itu berdiri tanpa pengawasan kesadaran kritis. Kizir mengajarkan satu pelajaran pahit, tidak semua yang terdengar berani lahir dari kebenaran, dan tidak semua yang lantang berpihak pada etika. Dunia yang ia rajut menampilkan ironi di mana manusia rela menukar kebebasan berpikir dengan rasa keyakinan kolektif yang mungkir. Podium menjadi altar, suara menjadi dogma, dan pertanyaan perlahan dianggap stigma. Sebagaimana dikatakan oleh Michel Foucault, kekuasaan paling efektif adalah yang bekerja melalui wacana. Ia tidak memaksa, tetapi membentuk apa yang dianggap normal, benar, dan pantas. Bibah Kizir hidup di celah itu. Ia tidak menciptakan kegelapan, tetapi memanfaatkan keremangan. Dan selama manusia lebih terpikat pada gema daripada makna, figur seperti Kizir akan selalu menemukan panggungnya di Arat Nasun atau dimanapun manusia mulai berhenti bertanya. Selagi intonasi lebih dipercayai daripada isi, dan suara lantang disalahpahami mewakili hati, manusia akan terus percaya tanpa sebab yang pasti, membiarkan diri terbawa arus ilusi tanpa henti. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ya kita nonton dulu dong. Kita lihat, kita pelajari, kita nilai. Ini menghina gak? Yang ini menghina gak? Oh enggak menghina.